Mari mengenal wayang tokoh Raden Arjuna bagian kedua. Raden Arjuna mempunyai watak, yaitu dia memiliki kepribadian yang halus, suka bersemedi, bertapa dengan cara masuk ke dalam hutan yang angker. Ia memang gemar mencari ilmu lahir maupun batin. Raden Arjuna juga senang menolong siapa saja, serta gemar membasmi angkara murka yang terjadi di jagat raya. Raden Arjuna merupakan figur tokoh yang menyukai segala macam keindahan. Raden Arjuna dijuluki sebagai Kadang Panengah Pandhawa, yang berarti anak yang berada di tengah atau anak ketiga dari 5 bersaudara. Sebagai salah satu bagian dari keluarga Pandhawa, ia yang paling terkenal. Hampir dalam setiap cerita dalam pertunjukan wayang kulit, Raden Arjuna selalu berperan aktif. Raden Arjuna juga dikenal sebagai seorang ksatria berwajah sangat tampan, berpostur tubuh ideal, berwatak baik, pendiam, dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Karena kelebihan yang dimilikinya tersebut, maka ia menjadi salah satu idola dalam dunia pewayangan. Raden Arjuna lahir hampir bersamaan dengan wanita yang menjadi jodoh sejatinya, yakni Dewi Wara Sembadra. Orang tua mereka sepakat untuk menjodohkan keduanya. Hal ini terbukti kelak di kemudian hari mereka dapat bersanding sebagai sepasang suami istri. Dari perkawinan itu lahirlah seorang putra bernama Raden Abimanyu yang kelak dapat mewarisi tahta kerajaan Ngastina yang memang merupakan hak para Pandhawa. Sejak masih kanak-kanak, Raden Arjuna beserta saudaranya hidup dalam kesederhanaan. Itu karena sejak Prabu Pandhudewanata meninggal, ia diasuh oleh ibunya, yaitu Dewi Kunti. Di bawah asuhan ibunya itulah Raden Arjuna tumbuh menjadi ksatria yang peka terhadap kondisi sosial rakyatnya. Ia juga gemar melakukan laku spiritual dan berguru berbagai macam ilmu pada siapapun yang memiliki ilmu. Liku-liku dalam perjalanan hidup yang sulit
menjadikan Raden Arjuna pantas mendapat anugerah dari dewa berupa Wahyu Wijimulyo. Anugerah yang bisa menurunkan raja-raja di kemudian hari. Anugerah lain yang ia terima adalah salah satunya adalah Wahyu Makutharama. Raden Arjuna adalah seorang ksatria biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dalam dunia wayang, walaupun ia sangat tampan, akan tetapi Raden Arjuna memiliki cacat fisik, yaitu memiliki 6 jari di tangan kirinya, atau kalau dalam istilah Jawa dinamakan siwil. Kondisi itu terjadi pada saat Raden Arjuna merasa iri pada Prabu Palgunadi atau Ekoloyo yang ingin berguru pada Begawan Durna, sehingga kesaktian dalam hal memanah bisa melebihi kesaktian Raden Arjuna. Raden Arjuna juga digambarkan gemar akan kecantikan seorang wanita, sehingga tidak mengherankan bila ia memiliki sangat banyak istri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa banyaknya istri itu merupakan anugerah karena jasa-jasanya dalam memerangi angkara murka. Karena senang bertapa, maka tidak mengherankan bila Raden Arjuna menjadi ksatria yang sangat sakti. Para dewa di Kahyangan pernah minta pertolongannya untuk membinasakan raja raksasa sakti dan kejam dari negara Imo Imantaka yang bernama Prabu Niwata Kawaca. Dalam peristiwa itu, ia berhasil membunuh Prabu Niwata Kawaca, dan oleh karena itu Raden Arjuna dianugerahi pusaka panah sakti bernama Kiai Pasopati beserta 7 bidadari. Semasa memimpin di Kasatriyan Madukara, Raden Arjuna dibantu oleh punggawa-punggawanya. Di antaranya adalah Raden Banyak Sakurungan, Raden Handaka Sumeleh, Raden Dandang Minangsi, Raden Ganggeng Kanyut, dan juga ia memiliki patih bernama Patih Rata. Raden Arjuna juga dinaungi oleh 2 orang dewa. Yang pertama adalah Bathara Indra dan Bathara Kamajaya. Pada saat perang Bharatayuddha pecah,
Raden Arjuna harus berhadapan dengan kakaknya yang memihak kepada Kurawa, yaitu Adipati Karna. Walaupun dengan berat hati, Raden Arjuna bertanding di dalam berkecamuknya perang Bharatayuddha. Pada akhirnya Raden Arjuna berhasil mengalahkan kakaknya, yaitu Adipati Karna. Raden Arjuna memiliki akhir riwayat hidup, yaitu meninggal dunia dengan cara moksa, yaitu mati bersamaan dengan hilangnya raga. Sekian episode mengenal wayang tokoh Raden Arjuna. Semoga bermanfaat. Terima kasih.